Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Syukur dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita mau datang pada Tuhan pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan menuntun langkah setiap kita, membimbing langkah setiap kita. Sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat-Nya kepada kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kasih setia-Mu, buat anugerah rahmat-Mu ya Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Karena pagi hari ini Tuhan kami mau bersyukur. Jikalau sepanjang malam kami boleh tidur dengan baik dan kami saat ini bangun dengan kondisi yang baik juga. Ataupun mungkin saat ini kami kurang baik sekalipun, kami akan tetap bersyukur di dalam segala hal Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang terus memberikan kekuatan yang baru untuk setiap kami. Untuk kami boleh berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Karena kami gak perlu takut, gak perlu khawatir. Saat kami berada di dalam Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan. Dan kami akan terbang tinggi melewati setiap badai yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Mari hampiri Dia pagi hari ini. Biar pagi hari ini hadirat-Nya memenuhi setiap kita. Dimanapun kita berada pagi hari ini, mari sama-sama datang dengan kesungguhan hati. Dengan satu sikap hati yang haus dan lapar akan Dia. Saya percaya kita semua akan dipuaskan pagi hari ini dengan hadirat-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Mari bersyukur. Kami bersyukur kepadamu. Oh, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang. Yes. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan kami Tuhan, Engkau perlindungan kami dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Engkau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang, tinggi di tengah badai hidup. Aku tak menyerah. Engkau kekuatan, Engkau perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari lebih lagi dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai kehidupan kami, kami tidak menyerah ya Tuhan.
Karena Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber perlindungan kami ya Tuhan. Bagiku, pertolongan kami hanya di dalam-Mu. Di tempat maha tinggi kami angkat tangan kami Tuhan. Kami berserah penuh kepada-Mu. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih, Kaulah kekuatan kami, Kaulah perlindungan kami ya Tuhan. Yesusku, dengan sayap-Mu ku akan terbang. Mari dengan segenap hati kita datang, naikkan pujian ini dengan ucapan syukur dari dasar hati yang terdalam. Kaulah kekuatan kami ya Tuhan, Kaulah perlindungan kami. Bagiku pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan kami Tuhan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kaulah kekuatan, Kau yang kami sembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Mari sama-sama sembah Dia, mari kita agungkan Dia, mari kita tinggikan namanya, Yesus yang ku sembah. Diam di hadirat-Mu, itu yang selalu ku rindu. Memberikan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus, tinggikan, mari sembah Dia. Diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi
mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, ditinggikan Engkau Tuhan, nama-Mu yang kami sembah, hanya nama Yesus. Oh kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi langit, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sekali lagi tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh Yesus, kami sembah dirimu ya Tuhan, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami mengucap syukur Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, mengerti jalan-jalan-Mu Bapa. Karena kami percaya hanya ketika kami berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan, hidup kami sungguh-sungguh akan mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan, kami buka hati bagi firman-Mu dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di Mesbah Syukur pagi hari ini. Saya percaya kita bangun dengan tubuh yang sehat. Semua karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Saya rindu hari ini kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-15. Roma pasal yang ke-15. Judul perikopnya di sana orang yang lemah dan orang yang kuat ya. Roma pasal 15 ayat yang pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ayat yang 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara, ayat ini mengingatkan kita hari ini dikatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ini adalah nasihat
yang datang bagi setiap kita hari ini. Dikatakan bahwa kita yang kuat, ya kuat dalam hal apa ini? Kuat dalam segala hal. Ya, mungkin engkau kuat secara keuangan, maka engkau harus wajib menanggung mereka yang berkekurangan. Yang Tuhan gerakkan siapapun yang engkau temui. Ya, kalau kita hari-hari ini kuat dalam hal iman, maka kita juga harus menguatkan orang-orang yang tidak kuat di dalam iman. Kalau kita kuat di dalam hal apa? Kekuatan fisik, maka kita juga harus membantu atau melayani orang-orang yang sedang mengalami kelemahan fisik. Kita yang kuat di dalam hal apa, saudara? Di dalam hal mungkin kita memiliki jabatan, kita memiliki pekerjaan lebih baik, maka kita juga wajib menolong, membantu mereka yang lemah secara pekerjaan dan lain sebagainya. Firman ini berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ya, jangan mencari kesenangan diri kita sendiri. Yang namanya diri kita ini, kalau mau dibilang cari kepuasan, kesenangan, itu pasti nggak akan ada habisnya. Karena namanya keinginan manusia itu tidak akan pernah ada puasnya. Ya, dan kita tidak boleh hanya terus mencari kesenangan kita sendiri. Ya, kita mencari apa yang kita mau untuk diri kita. Ya, dalam keluarga pokoknya kita yang harus menang, dimanapun kita berada, kita yang harus mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Bahkan bukan hanya itu, ya dalam memperoleh keinginan-keinginan daging, keinginan fisik, ya bagi saudara yang setiap bulan misalnya harus beli tas baru, harus beli baju baru, semua untuk kepentingan diri sendiri. Hati-hati, itu bisa menjadi berhala, saudara, ya. Orang-orang yang hanya mencari kepentingan diri sendiri itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kita diberikan sesuatu yang lebih daripada orang lain, maka Tuhan mau kita ini menanggung orang-orang yang lebih lemah dari kita, bahkan kita harus menjadi orang yang menopang orang lain. Tetapi itu semua bisa terjadi hanya ketika kita ini ya mau menjadi orang yang memikirkan kepentingan orang lain. Selama kita ini hanya menjadi orang yang egois, memikirkan kesenangan kita sendiri, ya maka kita tidak akan pernah mungkin hidup bisa menjadi berkat. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita semua boleh menjadi berkat di dalam hidup kita, saudara. Tetapi ya itu tadi yang saya katakan, selama kita hanya sibuk mencari kesenangan diri sendiri, mencari kemauan diri sendiri, maka ya itu tidak akan pernah membawa kepuasan bagi jiwa kita. Ya, dikatakan di sana ya kita harus menanggung yang lemah kalau kita ini kuat, dan kita tidak boleh mencari kesenangan diri kita sendiri. Kedagingan kita harus belajar menyangkal daging, kita harus belajar menyalibkan daging supaya kita ini bisa berkenan kepada Tuhan. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita, kata firman Tuhan, ya. Demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi setiap kita, saudara, kita mulai dari keluarga terlebih dahulu dalam kehidupan berumah tangga, sebagai istri, sebagai suami mungkin kita, atau sebagai anak-anak. Ya, ayat ini berkata, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita terlebih dahulu, ya untuk kebaikan orang itu dan untuk membangun orang itu. Jadi dimanapun kita berada, mari kita belajar menjadi orang-orang yang mengutamakan kesenangan orang lain dulu baru kesenangan kita. Ya, memang ini sulit, saudara, tetapi sebagai orang percaya kita harus sampai pada level itu agar hidup kita ini bisa berkenan. Ya, kita harus mencari kesenangan orang lain loh, kata ayat ini, firman Tuhan berkata. Ya, makanya Yesus berkata, ya dua hukum yang terutama di dalam firman Tuhan itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang tidak kalah penting adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kita harus memandang orang lain itu seperti diri kita sendiri supaya kita bisa mengasihi dia. Karena itu ayat ini berkata, ya kita harus mencari kesenangan sesama kita terlebih dahulu, itu demi kebaikan orang itu dan kita untuk membangunnya, saudara. Makanya kita belajar mempraktekkan ini dimulai dari rumah tangga dulu.
Ya, sebagai istri, mari kita mencari kesenangan orang lain dulu, baru kesenangan kita. Ya, kita harus mengutamakan orang-orang di rumah terlebih dahulu. Sebagai suami pun, mari kita berlomba-lomba untuk mencari kesenangan orang lain dulu, istri dan anak-anak kita. Baru kita memikirkan kesenangan kita. Sebagai anak pun, kita harus berusaha, ya, mengabaikan segala kesenangan kita dan mencari kesenangan orang lain dulu, orang tua kita di dalam rumah. Ya, saudara, saya percaya kalau ini semua ada dalam diri kita, kalau ini semua kita sungguh-sungguh melakukannya dengan kasih yang tertuju kepada Kristus, maka ya pasti akan menjadi luar biasa. Jadi hari ini saudara, kalau kita dibuat tidak senang, kita dibuat tidak berbahagia, tidak apa-apa. Ya, firman Tuhan berkata, cari kesenangan orang lain dulu baru kesenangan kita. Ayat 3 berkata, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Ya, Yesus tidak mencari kesenangannya sendiri. Dia mencari kesenangan umatnya, kesenangan Bapaknya. Dia turun ke dalam dunia, ia melakukan kehendak Bapaknya untuk menebus setiap saudara dan saya. Dia yang adalah Tuhan. Ya, dia turun ke dalam umatnya sendiri, dia turun ke dalam dunia ciptaannya sendiri. Untuk apa saudara? Untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita, untuk menebus kita semua dari dosa. Yesus tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ya, jadi dia dihina, dia difitnah, dia diabaikan, dia dicerca, dia dimaki, tapi Yesus tetap rela melakukan semua itu. Kenapa saudara? Karena dia melakukannya bagi saudara dan saya. Dia memikirkan kita terlebih dahulu, memikirkan kesenangan kita dulu, baru dia memikirkan ya kesenangannya. Karena itu dikatakan sebab segala sesuatu ayat 4 yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ya, dikatakan di sini, ya semua itu dituliskan dalam firman Tuhan. Kenapa? Ya, kisah-kisah bangsa Israel, ya kisah perjalanan Tuhan Yesus ada dalam Alkitab ditulis saudara. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Kita dapat mengambil banyak hikmah di dalamnya. Seperti di doa malam kita selalu belajar tentang kehidupan bangsa Israel. Ya, saya percaya kita bisa belajar banyak hal dari kehidupan mereka saudara. Lewat firman Tuhan yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Supaya apa? Supaya tujuannya satu, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ya, kita bisa membaca tentang kisah penderitaan dari semua tokoh-tokoh, dari semua raja-raja, dari semua orang-orang yang diurapi Tuhan dalam Alkitab untuk memberikan kita ya pengharapan, pegangan hidup ya oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saya berdoa saudara agar kita semua tetap tekun dan tetap setia sampai pada kedatangan Tuhan kali yang kedua. Janganlah kita kedapatan bercacat celah. Karena itu mari kita belajar mencari kesenangan orang lain. Barulah kita memikirkan kesenangan kita terlebih ya, memikirkan kesenangan orang lain dulu, baru kesenangan kita saudara. Ya, kita belajar untuk menyalibkan daging kita dan kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan, karena itulah yang terbaik ketika kita melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita yang singkat ini. Mari kita mau sama-sama renungkan firman ini, kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mau belajar untuk menyenangkan Tuhan terlebih dahulu, supaya kami dapat menyenangkan orang lain dan menyenangkan diri kami sendiri. Sebab kami tidak dapat melakukannya tanpa kami menyenangkan Tuhan terlebih dahulu di hidup kami. Biarlah kami sungguh-sungguh merenungkan firman-Mu Bapa, dan kami boleh melakukannya menjadi rema bagi kami, supaya apapun yang kami kerjakan, semua Tuhan buat itu berhasil. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan saudara, dengan sikap hati dan menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya
Terima kasih Bapa, kami berdoa biarlah kami menjadi orang-orang yang mau menyenangkan Tuhan. Ketika kami menyenangkan Engkau, maka kami dapat menyenangkan orang lain, memikirkan kesenangan orang lain dan bukan kesenangan kami sendiri. Biarlah kami memikirkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kami, karena itulah cara untuk kami hidup berkenan kepada Tuhan. Bapa, bawa kami senantiasa dijagai dari segala kedagingan kami yang hanya mengutamakan kesenangan diri, mencari kepuasan diri. Kami paktakan, hancurkan, taklukkan kedagingan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami menyalibkan kedagingan kami, meletakkan segala kesenangan kami untuk mulai hidup bagi kepentingan Tuhan dan menyenangkan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang bangun pagi hari ini mencari wajah-Mu, bahwa mereka hidup terus di dalam perkenanan-Mu, dalam pekerjaan usaha apapun yang dilakukan. Tuhan buat itu berhasil di dalam nama Yesus, dan hidup mereka boleh menjadi berkat. Berkati yang terbaring sakit hari ini Tuhan, jamah dan sembuhkan. Berkati yang berulang tahun, tambahkan terus kedewasaan jasmani, kedewasaan rohani terlebih lagi, agar iman mereka bertumbuh dan mereka boleh sungguh-sungguh mengalami Tuhan sehari demi sehari dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, Kau memberkati juga setiap anak-anak-Mu yang beraktivitas hari ini, bekerja, sekolah, kuliah, atau melakukan apa saja di luar rumah. Tuhan jagai, lindungi, tutup bungkus dan kuasa darah-Mu Bapa. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh ada terus dalam perkenanan Tuhan. Kau berkati Tuhan semua mereka yang punya beban berat, Tuhan menjadi jawaban atas setiap kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Shalom saudara, dan selamat pagi. Tuhan memberkati. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hatiku.